Halo sahabat semesta, selamat datang di channel Intip Semesta. Nah, karena channel ini akan membahas berbagai fakta unik mengenai alam semesta ini, jadi kita akan membahas 10 benda terunik yang pernah dikirim ke ruang angkasa. Oke, sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya, di luar ini lagi hujan, jadi kalau ada suara kayak berisik atau riuh gitu mohon dimaklumi ya teman-teman. Nah, jadi pada Agustus lalu, NASA meluncurkan pesawat Juno yang ketika mencapai Jupiter pada tahun 2016 akan mengorbit planet tersebut selama 1 tahun bumi untuk mempelajari atmosfernya sebelum mencapai permukaan. Nah, turut serta dalam pesawat ruang angkasa adalah 3 patung mainan, yaitu Lego Jupiter, sang raja para dewa Romawi yaitu Juno, salah satu istrinya, dan salah satu astronom Galileo Galilei. Penempatan objek ini merupakan bagian dari kemitraan antara NASA dan kelompok Lego untuk menginspirasi anak-anak dalam mengeksplorasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, jadi benda yang dibawa ke luar angkasa itu adalah mainan Lego ya. Kalian tahu kan sering dimainin sama anak-anak kecil itu. Nah, selanjutnya ini ada piringan emas. Jadi, sejak tahun 1977, yakni ketika pesawat NASA Voyager 1 dan Voyager 2 diluncurkan ke ruang angkasa, setiap bentuk yang punya potensi kehidupan dan punya kemampuan untuk mendengar, punya akses terhadap suara-suara yang ada di bumi, apa saja isi rekaman tersebut. Suara tersebut antara lain terdiri dari musik dari berbagai budaya dan era, suara alam dan suara buatan manusia, yaitu ciuman antara ibu dan anak, suara hujan, angin, dan surfing. Semua ada dalam 12 inch cakram tembaga berlapis emas. Isi dari rekaman ini dipilih oleh sebuah komite yang diketuai oleh Carl Sagan, juga mencakup sebuah pesan dari Presiden Jimmy Carter dan 115 gambar yang dikodekan dalam bentuk. Selanjutnya ada artefak dari Jamestown. Artefak ini ditemukan dari dasar sumur oleh para arkeolog yang meneliti koloni di Jamestown, Virginia. Bongkahan bertulisan Jamestown ini kemungkinan pernah melekat pada peti pengiriman barang. NASA menempatkan artefak ini bersama 2 set koin di kapal pesawat ulang-alik Atlantis untuk misi Maret 2007 dalam rangka memperingati Jamestown, yakni pemukiman pertama orang Inggris di Amerika. Selanjutnya ada perangko kontroversial. Apollo 15 yang diluncurkan pada tahun 1971 terkenal karena menjadi yang pertama untuk menggunakan kendaraan beratap terbuka yang dikenal sebagai Lunar Roving Vehicle. Namun misi itu juga terkenal oleh para astronotnya yang terlibat kontroversi setelah mendarat. Para astronot tersebut ketahuan membawa souvenir yang tidak sah, yakni hampir 400 perangko yang bermaksud mereka jual pada saat kembali ke bumi. Insiden ini mendorong NASA untuk mengambil tindakan disipliner terhadap para astronot yang membuat aturan baru tentang apa yang bisa dibawa ke ruang angkasa. Jadi nggak boleh sembarangan angkut, nggak boleh sembarangan bawa ya teman-teman. Semua itu ada rulesnya atau ada ininya lah, kayak peraturannya. Nah, selanjutnya ada lightsaber milik Luke Skywalker. Ini barangnya yang di sebelah kanan ya. Jadi kalau kalian penggemar Star Wars tentu sudah nggak asing lagi dong sama pedang lightsaber milik Luke Skywalker. Properti dari film Return of the Jedi ini ikut ke ruang angkasa bersama pesawat ulang-alik Discovery dalam rangka merayakan ulang tahun ke-30 dari rilis Star Wars 1977. Lightsaber tersebut diantar ke Bandara California oleh orang berpakaian seperti Chewbacca. Diterbangkan ke Houston, bertemu di sana dengan orang-orang berkostum Star Wars, dipajang sebentar di Johnson Space Center, diterbangkan ke Cape Canaveral, kemudian meluncur ke ruang angkasa dan kembali ke bumi. Lalu ada Abu, pemeran Star Trek. James Doohan yang memainkan Scotty dalam serial televisi Star Trek versi original dan juga membintangi 7 film layar lebar Star Trek, menginginkan abu jenazahnya ditembakkan ke ruang angkasa, sebuah proses yang nampak lebih sederhana
dibandingkan sebenarnya. Pada Mei 2007, pesawat sempat terbang singkat selama beberapa menit sebelum kemudian jatuh ke padang pasir New Mexico bersama Abu 199 orang lainnya. Setahun kemudian, dalam usaha lanjutan untuk mengirim Abu Dohan ke angkasa, sebuah roket yang membawanya meledak di atas Samudra Pasifik. Dohan sendiri ingin mengikuti jejak pencipta Star Trek, yakni Gene Roddenberry, yang abunya ditembakkan ke angkasa pada misi tahun 92 dan 97. Koin Grissom. Nah, pada Juli 1961, astronot Gus Grissom menjalankan proyek Merkurius yang merupakan program human spaceflight pertama di AS. Grissom berangkat membawa beberapa barang, yakni 50 koin 3 lembar, uang $1, beberapa model kapsul kecil, dan 2 pasang badge pilot yang semuanya dianggap lebih berharga karena telah melakukan perjalanan ke ruang angkasa. Penerbangan sukses namun mengalami masalah saat mendarat di Samudra Atlantik, yakni ketika Grissom sadar bahwa souvenir yang dibawanya terlalu berat. Grissom nyaris tenggelam namun berhasil menyelamatkan diri. Pesawat Liberty Bell sendiri tenggelam namun berhasil ditemukan 30 tahun kemudian bersama dengan koin-koin yang dibawanya. Lalu ada stick dan bola golf. Menjelang akhir penjelajahannya bersama Apollo 14, astronot Alan Shepard menginformasikan kepada NASA bahwa ia membawa stick golf dan juga beberapa bola. Setelah beberapa ayunan tidak berhasil karena baju astronot yang berat, akhirnya ia dapat mendorong salah satu bola sejauh bermil-mil. Sekembalinya ke bumi, Shepard menyumbangkan stick golf tersebut ke Asosiasi Golf AS. Stick golf pada gambar di atas merupakan replika dari yang dia berikan kepada National Air and Space Museum di Washington DC. Nah, ini gambarnya yang ada di sebelah kiri ya, stick golfnya, warna abu. Lalu ada potret keluarga. Bagi Charles Duke, tidak cukupnya menjadi orang termuda yang pernah berjalan di bulan ketika ia menjadi pilot Apollo 16 pada tahun 1972. Untuk menancapkan jejaknya di angkasa, Duke memutuskan untuk meninggalkan potret keluarganya, Duke, Dutty, istrinya, dan anak-anaknya Charles dan Tom di permukaan bulan. Dan untuk memastikan bahwa semua orang tahu tentang hal itu, Duke mengambil gambar foto dengan kamera Hasselblad 70mm miliknya. Bagian belakang foto yang dikemas dalam foil transparan berbunyi, "Ini adalah keluarga astronot Duke dari planet Bumi mendarat di bulan April 1972." Kerennya nyimpen foto di planet lain. Selanjutnya ada Buzz Lightyear dari Toy Story. Buzz Lightyear, sosok astronot dalam film Toy Story, terbang ke angkasa pada tahun 2008 bersama Discovery. Buzz Lightyear sempat tinggal di International Space Station selama lebih dari 450 hari sebelum mendarat kembali ke bumi pada 11 September 2009. Kesertaan Buzz Lightyear di ruang angkasa ini terkait dengan pembukaan Toy Story Mania's Toy, sebuah atraksi di Disney World dan Disneyland. Oke, itu dia tadi beberapa benda asing yang dibawa ke luar angkasa. Gimana menurut kalian, apa yang paling menarik atau apa sih yang paling nggak penting deh buat dibawa ke luar angkasa? Komen ya di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk di share, like, komen, dan subscribe channel ini biar bisa makin berkembang, jadi aku bisa membagikan fakta-fakta lain yang lebih unik dan menarik. Terima kasih, sampai ketemu di konten selanjutnya.